Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan untuk belajar kali ini? Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 4 tentang bilangan prima, kemudian faktorisasi prima serta KPK dan FBB. Mari sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang bilangan prima. Sebelum kita lanjut ke pengertian bilangan prima, alangkah baiknya kalian mempelajari bilangan asli dan bilangan caca. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan caca adalah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selain bilangan asli dan caca, juga terdapat bilangan prima, yaitu bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Ingat ya, bilangan prima adalah bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, dan 7. Oleh karena itu, bilangan prima hanya memiliki dua faktor saja. Artinya 1 dikali 2 cukup, 1 dikali 3, kemudian 1 dikali 5, dan 1 dikali 7. Hanya memiliki dua faktor. Bilangan yang mempunyai 3 atau lebih faktor tidak dapat disebut bilangan prima. Ingat ya, bilangan prima hanya memiliki dua faktor saja, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, biasanya bilangan prima berbentuk bilangan ganjil. Namun, tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima dan tidak semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Bilangan prima yang tidak ganjil adalah 2. Adapun contoh bilangan ganjil yang tidak prima adalah 9 karena memiliki lebih dari dua faktor, yaitu 1, 3, dan 9. Di sini ada contoh. Di antara bilangan berikut, manakah yang merupakan bilangan prima? Yang A adalah 15, B 29, C 33. Perhatikan ya contoh di situ. Baik, kita jawab yang A dulu. Faktor dari 15 adalah 1, kemudian 3, 5, dan 15. Jadi 15 ini bukan bilangan prima karena memiliki 4 faktor. Kemudian yang kedua, ada faktor dari 29 adalah 1 dan 29. Jadi 29 merupakan bilangan prima karena faktornya 1 dan 29. Hanya dua faktor ya. Bilangan prima hanya memiliki bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, hanya memiliki dua faktor. Kemudian contoh yang ketiga, faktor dari 33 adalah 1, 3, 11, dan 33. Jadi 33 bukan bilangan prima karena memiliki 4 faktor. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak tentang bilangan prima. Baik anak-anak, sebelum kita bahas tentang faktorisasi prima, kita belajari dulu tentang faktor prima. Apa itu faktor prima? Faktor prima adalah faktor dari sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian kita cari faktor primanya. Faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Perlu diingat kembali bahwasanya bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Kalau lebih dari dua faktor maka bukan bilangan prima. Nah, tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima dan tidak semua bilangan prima adalah bilangan ganjil.
Bilangan prima yang tidak ganjil satu-satunya adalah bilangan 2 atau angka 2 ya, diingat ya. Kemudian contoh berikutnya di situ ada faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Selanjutnya Nana bisa membaca sendiri ya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Faktorisasi prima dapat dicari dengan membuat pohon faktor. Untuk membuat pohon faktor, bilangan prima yang digunakan untuk membagi urut dari yang terkecil. Mulailah membagi dengan bilangan 2. Jika tidak bisa, bagilah dengan 3. Jika tetap tidak bisa, bagilah dengan 5. Begitu seterusnya sampai hasil baginya berupa bilangan prima. Baik anak-anak, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Faktorisasi prima dari bilangan 18. Ada dua cara untuk menentukan faktorisasi prima dari 18, yaitu yang pertama menggunakan membuat pohon faktor seperti ini. Pohon faktornya kita buat pohon faktor 18. Ini langkah-langkahnya adalah bilangan 18 dibagi 2, kemudian bilangan 2 diletakkan di sebelah kiri. Hasil 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 diletakkan di sebelah kanan ya. Kemudian langkah yang kedua prosesnya sama. 9 ini tidak bisa dibagi dengan 2 sehingga langsung dibagi menjadi 3, sehingga hasilnya 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 ini dibagi 3 hasilnya menjadi 1, sehingga kita bisa menulis faktorisasi prima dari 18. 2 kali 3 kali 3 kali 1. Dan untuk menuliskan faktorisasi prima nanti, bilangan 1 itu tidak usah ditulis, cukup sampai 2 kali 3 kali 3. Karena nanti kalau faktorisasi prima ini ditulis terlalu banyak, bisa kita singkat atau kita singkatkan menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini 2 di atas 2 kecil ini dibaca pangkat 2. 3 pangkat 2 ini bukan 3 dikali 2, bukan, melainkan 3 dikali 3. Hasilnya nanti adalah 9. Jadi faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian ada cara yang kedua menggunakan tabel ataupun diagram. Langkahnya pun sama seperti membuat pohon faktor, yaitu 18 dibagi 2 sama dengan 9, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sehingga faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Kita singkat menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita belajar tentang KPK dan FPB. Yang pertama kita menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Langkah-langkahnya adalah menentukan KPK sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kelipatan kedua bilangan, kemudian menentukan kelipatan persekutuan kedua bilangan. Kemudian yang ketiga adalah KPK merupakan kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Berikut contohnya adalah tentukan KPK dari 4 dan 6. Kita tulis kelipatan 4 dan 6 dulu ya. Kelipatan 4 di situ ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 dan seterusnya.
Kemudian bilangan kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan persekutuannya dari bilangan 4 dan 8 adalah kita cari bilangan yang sama yaitu 12, kemudian ada yang sama lagi yaitu bilangan 24, kemudian 36 dan 48. Nah, sedangkan kita mencari KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil yang nilainya paling kecil. Di antara kelipatan persekutuan itu yang paling kecil adalah 12, sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Dibagi 2 sama dengan 2, sehingga dapat kita tulis faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 atau kita singkat dengan 2 pangkat 2 di atas. Kemudian pohon faktor dari 6 kelipatannya yaitu 6 dikali 2 sama dengan 3. Cukup ya, karena 2 kali 3 sama dengan 6, sehingga faktorisasi primanya dapat kita tulis 2 dikali 3. Nah, sekarang kalau sudah kita tentukan faktorisasi prima dari bilangan 4 dan 6, maka kita cari bilangan yang sama antara faktorisasi 4 dan 6. Bilangan yang sama adalah 2 pangkat 2 dan 2 ini sama, tapi kita ambil bilangan yang pangkatnya paling besar. Bilangan pangkatnya yang paling besar adalah 2 pangkat 2. Jadi kita tulis di sini 2 pangkat 2 ini kali 3. Ini walaupun saya tidak ada sama, maka kita tulis besar. Nah, ini karena besar maka kita tulis, sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Bisa dipahami ya? Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi yaitu menentukan FPB, faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Langkah-langkah menentukan FPB sebagai berikut. Yang pertama, menentukan faktor dari masing-masing bilangan. Kemudian yang kedua, menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Yang ketiga, FPB merupakan faktor persekutuan kedua bilangan yang nilainya terbesar. Mari perhatikan contoh berikut ini. Tentukan FPB dari 18 dan 30. Faktor 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Sedangkan faktor 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Kemudian faktor persekutuan dari 18 dan 30 adalah kita cari yang sama yaitu 1, 2, 3, dan 6. Tapi yang ditanyakan adalah FPB. Jadi yang dicari adalah yang nilainya paling besar, yaitu FPB dari 18 dan 30 adalah 6, karena nilainya yang paling besar adalah 6. Bisa dipahami ya? Pohon faktor dari 18 adalah 18 dibagi 2
dibagi 3 sama dengan 3. Hingga faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Kita singkat menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian dari 1 dari 30 yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Dan 15 yang tidak bisa dibagi 2 adalah 3 bagi sama, kemudian pangkat yang paling kecil. Bilangan yang sama tapi pangkat yang paling kecil. Kalau menggunakan faktor persekutuan, kita cari bilangan yang sama tapi bilangannya itu yang paling besar. Kalau menggunakan faktorisasi prima, yaitu kita cari bilangan yang sama tapi pangkat yang paling kecil. Nah, ini yang sama antara 18 dan 30 adalah 2 sama 2. Kita tulis salah satu saja, 2. Karena ini tidak ada pangkatnya, maka kita tulis salah satu yaitu 2. Kemudian 3 pangkat 2 dengan 3 ini sama. Kita ambil pangkat yang paling kecil yaitu 3. Nah, kita tulis 3. 5 ini tidak usah kita tulis karena dia besar ya, bilangan paling besar. Sehingga FPB dari 18 dan 30 adalah 2 kali 3 sama dengan 6, sama dengan menggunakan faktor persekutuan tadi ya. Baik anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang bilangan prima, kemudian faktor prima, faktorisasi prima, serta KPK dan FPB. Sebelum pembelajaran kita akhiri kali ini, alangkah baiknya mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bilangan prima, yaitu bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima hanya memiliki 2 faktor saja. Bilangan yang mempunyai 3 atau lebih faktor tidak dapat disebut dengan bilangan prima. Kemudian kita juga sudah belajar tentang faktor prima, yaitu faktor dari sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima. Kita juga sudah belajar tentang faktorisasi prima, yaitu perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Faktorisasi prima ini dapat dicari dengan membuat pohon faktor ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan, yaitu kelipatan persekutuan dari 2 bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Kita juga sudah belajar tentang menentukan FPB, faktor persekutuan terbesar dari 2 bilangan, yaitu faktor persekutuan bilangan-bilangan yang nilainya paling besar. Nah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap latihan di rumah dengan bantuan ayah dan ibu ya. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi serta minum vitamin ya anak-anak. Baik, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya ya.